Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Ramadona dengan NIM 224110402020 dari kelas 3 PAIA. Video ini dibuat untuk menuntaskan tugas ulangan akhir semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan pertimbangan utama jika Anda akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Nah, dari artikel yang saya peroleh yaitu dengan judul modul mata kuliah media dan sumber belajar yang ditulis oleh Hasrian Rudi Setiawan dan Robi Van Reza pada tahun 2021. Nah, kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik yaitu yang pertama adalah sesuai dengan tujuan, di mana media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ada. Nah, hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua adalah praktis, luas, dan bertahan. Nah, di mana media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal, namun dalam pemanfaatannya sesuatu yang sederhana namun secara tepat digunakan akan lebih efektif dibandingkan dengan media yang mahal dan rumit. Kemudian yang ketiga adalah mampu dan terampil menggunakan, dimana apapun media yang dipilih, guru atau pendidik harus mampu dalam menggunakan media tersebut. Nah, dimana nilai, manfaat, dan keberhasilan media pembelajaran tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan dari guru atau pendidik dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengelompokan sasaran. Yang dimaksud di sini adalah siswa atau peserta didik, di mana antara siswa satu dengan siswa yang lain tentu tidak akan sama, dan disinilah guru berperan penting dalam mempertimbangkan dan memilih media pembelajaran yang cocok untuk siswa. Kemudian yang kelima yaitu mutu teknis. Nah, dalam pemilihan media yang akan digunakan tentu harus memenuhi persyaratan dan teknis tertentu. Nah, di sini guru atau pendidik tidak dapat bisa asal begitu saja dalam menentukan media pembelajaran, di mana tiap media yang dijadikan media pembelajaran harus memiliki standar tertentu agar media pembelajaran tersebut layak digunakan atau diaplikasikan. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu jika Anda sebagai guru PAI sumber belajar berbasis multimedia, apa yang akan Anda kembangkan untuk pembelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak, dan jelaskan bagaimana bentuk dan penggunaannya. Nah, di sini sebagai guru PAI mungkin saya akan mengembangkan sumber belajar berbasis multimedia dalam bentuk video animasi interaktif untuk mata pelajaran fikih, SKI, dan juga akidah akhlak. Kemudian untuk contoh pengembangan masing-masing dari mata pelajaran, yang pertama adalah mata pelajaran fikih. Di sini saya mengambil tema rukun Islam. Nah, dalam bentuk dan penggunaannya saya akan mengembangkan video animasi yang menjelaskan tentang 5 rukun Islam secara interaktif. Nah, di mana dalam video tersebut yang akan menampilkan karakter animasi yang menggambarkan berbagai situasi sehari-hari yang melibatkan praktik dari masing-masing rukun Islam. Selain itu, video tersebut akan dilengkapi dengan narasi yang menyampaikan penjelasan mengenai hukum dan kewajiban terkait
dengan masing-masing rukun Islam. Nah, di sini siswa akan dapat mengakses video ini melalui platform belajar online seperti YouTube atau Google Meet ya, nanti akan ditayangkan oleh guru atau pendidik. Kemudian untuk mata pelajaran yang kedua yaitu SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, di sini tema yang saya ambil adalah kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam bentuk dan penggunaannya untuk mata pelajaran SKI ini, saya akan mengembangkan video animasi yang akan menampilkan penjelasan dan ilustrasi tentang contoh kepribadian Nabi Muhammad. Nah, dalam video ini akan menampilkan berbagai situasi yang akan melibatkan nilai-nilai kepribadian yang patut untuk diteladani dan dicontoh oleh siswa. Kemudian di sini siswa atau peserta didik akan dapat mengamati contoh-contoh perilaku baik dan mengidentifikasinya. Nah, dalam video ini juga akan disertai dengan narasi yang menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkait dengan setiap contoh perilaku yang ditampilkan. Kemudian untuk mata pelajaran yang ketiga yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Nah, tema yang saya ambil adalah akhlak terpuji. Nah, dalam bentuk dan penggunaannya untuk mata pelajaran akidah akhlak ini saya akan mengembangkan video animasi yang mengilustrasikan karakteristik dan praktik dari akhlak terpuji. Nah, nanti video ini akan ditayangkan menampilkan berbagai situasi sehari-hari yang melibatkan nilai-nilai seperti nilai kejujuran, kesabaran, dan kedermawanan serta tolong-menolong. Nah, nanti siswa di sini akan mengamati contoh-contoh perilaku baik dan mengidentifikasi pentingnya mengembangkan atau menanamkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian video ini juga pasti akan disertai dengan narasi yang menjelaskan nilai-nilai yang terkait dengan setiap contoh perilaku akhlak terpuji yang akan ditampilkan. Nah, di mana dengan menggunakan sumber belajar berbasis multimedia seperti video animasi yang interaktif ini, diharapkan siswa dapat lebih tertarik dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan artificial intelligence atau AI dan apa saja karakteristiknya, dan bagaimana pendapat Anda jika artificial intelligence ini digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan juga dalam pembelajaran. Nah, di sini artificial intelligence atau AI yaitu merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Nah, ini mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Kemudian untuk karakteristik dari artificial intelligence ini atau AI, yang pertama ada pemrosesan teks yang alami, kemudian ada persepsi, kemudian ada robotika mandiri, kemudian AI dapat mengotomatisasi tugas sederhana dan reparatif secara berulang. Kemudian selanjutnya adalah AI dapat menyerap data. Kemudian yang selanjutnya adalah imitasi kognisi manusia.
Nah, di sini kemudian argumen saya atau pendapat saya jika artificial intelligence ini digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan juga dalam pembelajaran. Nah, di sini tentunya dalam penggunaan AI memiliki potensi yang bagus untuk digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan pembelajaran. Di antaranya, AI ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar dari siswa atau peserta didik dan dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa atau peserta didik. Nah, dalam hal ini tentunya akan membantu dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda dari setiap siswa. Kemudian AI juga dapat membantu dalam bidang administrasi pembelajaran seperti penilaian, pengaturan jadwal pembelajaran dan juga pengolahan data peserta didik dan yang lainnya. Nah, secara keseluruhan sebenarnya AI ini memiliki potensi yang sangat mendukung untuk pengembangan sumber belajar dan pembelajaran, di mana AI menyediakan sistem yang lebih efisien dalam penggunaannya. Namun perlu diingat bahwa AI tidak dapat menggantikan peran guru atau pendidik, melainkan hanya menjadi alat yang digunakan atau berguna untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, karena adanya beberapa alasan mengapa AI ini sebaiknya tidak digunakan secara dominan dalam pendidikan atau pembelajaran, dikarenakan adanya kekhawatiran akan ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dan mungkin ini akan memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, dan penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara penggunaan AI atau artificial intelligence ini dan juga peran guru dalam pembelajaran. Mungkin sekian, terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.